kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia yang dapat dijangkau panca indera. Jadi, objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Argumen ontologis ini pertama kali dilontarkan oleh Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori idenya. Menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam nyata ini mesti ada idenya. Ide yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Plato mencontohkan pada seekor kuda bahwa kuda mempunyai ide atau konsep universal yang berlaku untuk tiap-tiap kuda yang ada di dalam nyata ini, baik itu kuda yang berwarna putih atau yang belang atau yang hitam, baik yang hidup atau yang sudah mati. Argumen ontologis kedua dimajukan oleh St. Augustine pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Menurut Augustine, manusia mengetahui dari pengalaman hidupnya bahwa dalam alam ini ada kebenaran. Namun, akal manusia terkadang merasa bahwa ia mengetahui apa yang benar, tetapi terkadang pula merasa ragu-ragu bahwa apa yang diketahui itu adalah sesuatu kebenaran. Menurutnya, akal manusia mengetahui bahwa di atas manusia ada sesuatu kebenaran tetap atau kebenaran yang tidak berubah-ubah, dan itulah yang menjadi sumber dan cahaya bagi akal dalam usaha mengetahui apa yang benar. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas kebenaran sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Aliran-aliran dalam ontologi seperti yang dipaparkan oleh Amsal Bartiar pada tahun 2010, yaitu yang pertama ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Hakikat ini sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. Paham ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Yang kedua yaitu pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah anak Anaxagoras. Yang kedua yaitu nihilisme, berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak. Doktrin ini ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 Masehi. Yang keempat yaitu agnostisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Objek kajian ontologi. Objek dapat dibedakan atas dua hal, yaitu objek material atau material objek, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara
keseluruhan, dan objek formal atau formal object, yaitu objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja. Adapun cakupan ontologi, yaitu yang pertama metafisika. Metafisika berasal dari kata meta, berarti sesuatu, dan fisika berarti nyata atau alam fisik. Yang kedua yaitu asumsi. Asumsi adalah praduga, anggapan sementara atau yang kebenarannya masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Peluang 8 secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk suatu kejadian tertentu adalah 8 dari 10 atau yang merupakan kepastian. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus didasarkan kepada kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Yang keempat yaitu batasan-batasan asumsi dalam peluang hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan asumsi, yaitu yang pertama, asumsi dalam ilmu harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan bagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kelima yaitu pembelajaran dalam ilmu. Terdapat 2 cabang ilmu, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu alam atau the natural sciences, dan filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu sosial atau the social sciences. Dalam kajian, ilmu alam terbagi menjadi 2, yaitu yang ilmu alam atau the physical sciences dan ilmu hayat atau the biological sciences. Dari kesimpulan artikel yaitu ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari bahasa Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan atau appearance dengan kenyataan atau reality. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.